Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab 1 tentang menghindari sifat tercela. Anggota kelompok Alvan Danang Saputra nomor absen 2, Danes Bintang Rizal nomor absen 4, Devin Nur Arianto nomor absen 5, Lingga Wibi Asyir Ramadan nomor absen 12, Rendra Aditya Pratama nomor absen 27, Sherila Audika Iza Mumtaza nomor absen 28. Pengertian sifat tercela. Sifat tercela merupakan suatu sikap serta perbuatan yang dilakukan jauh dari apa yang dilarang agama. Karena pada dasarnya agama mengajarkan kita untuk selalu bersikap baik, terutama menjaga perilaku serta perbuatan yang akan kita lakukan. Pada bab ini kita akan mempelajari beberapa sifat tercela, yakni hub al-dunya, hasad, ujub, dan riya. Macam-macam sifat tercela. 1. Hub al-dunya. A. Dalil nakli. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antar kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. B. Pengertian hub al-dunya. Hub al-dunya adalah cinta dunia yang berlebihan. Hub al-dunya adalah sumber kehancuran umat. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan dan mengurangi keimanan seseorang. Yang dimaksud hub al-dunya di sini adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Maksud dunia di sini adalah segala sesuatu yang kurang bermanfaat di akhirat. C. Penyebab hub al-dunya. 1. Menganggap dunia sebagai tujuan utama. 2. Suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai cara. 3. Kikir terhadap harta. 4. Serakah, rakus, dan tamak. 5. Tidak mau bersyukur. D. Dampak negatif hub al-dunya. 1. Cinta dunia akan membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Membuat tergoyahnya imannya. 3. Sebagai sumber penyakit hati seperti dengki dan lainnya. 4. Menghalalkan segala cara untuk memperoleh kesenangan dunia. 5. Membuat seseorang tidak melakukan hal yang bermanfaat baginya di akhirat. E. Cara menghindari hub al-dunya. 1. Mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanyalah sementara. 2. Memperbanyak ibadah mengingat kematian. 3. Qanaah, yaitu merasa cukup yang dimiliki. 4. Mengingat apa yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. 2. Hasad. A. Dalil nakli hasad. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapatkan bencana, mereka bergembira karenanya. Quran Surat Ali Imran ayat 120. B. Pengertian hasad. Hasad merupakan penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia Allah. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. C. Sebab-sebab hasad. Ada 2 sebab utama yang membuat seseorang berperilaku hasad. Yang pertama, adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Yang kedua, adanya sifat takabur atau sombong. D. Dampak negatif hasad. 1. Menghapus amal kebaikan. 2. Merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. 3. Memutuskan tali silaturahmi. 4. Hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. 5. Tidak dapat menyempurnakan iman. E. Cara menghindari perilaku hasad. 1. Memperbanyak bersyukur. 2. Menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin. 3. Berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa. 4.
saling mengingatkan dan saling menasihati. 5. Bersikap realistis melihat kenyataan. 6. Mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. 7. Senantiasa ingat kepada Allah dan minta pertolongan kepadanya. 3. Ujub. A. Dalil nakli. 3 perkara yang membawa kepada kehancuran, pelit, mengikuti hawa nafsu, dan suka membanggakan diri. Hadis riwayat At-Tabari, hadis Hasan. B. Pengertian ujub. Secara bahasa atau etimologi, ujub berasal dari kata ajaba yang artinya kagum, terheran-heran, atau takjub. Al-ijabu bil an-nafs berarti kagum pada diri sendiri. Secara istilah, dapat kita pahami bahwa ujub yaitu sikap membanggakan diri dengan memberikan suatu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. C. Sebab-sebab ujub. 1. Banyak dipuji oleh orang lain. 2. Banyak meraih kesuksesan. 3. Memiliki kekuasaan. 4. Mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi. 5. Memiliki kemampuan fisik. D. Dampak negatif. 1. Membawa ke arah kesombongan. 2. Meremehkan dosa. 3. Melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. 4. Tidak takut azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. 5. Menggugurkan pahala kita. 6. Hilang rasa saling menghormati antara satu sama lain. Cara menghindari sikap ujub. 1. Selalu mengingat akan hakikat dirinya, nyawanya semata-mata anugerah dari Allah. 2. Sadar akan hakikat dunia dan akhirat. 3. Menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Selalu ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati. 5. Berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ujub. 6. Berusaha bekerja sama dan hidup menghargai. 4. Sombong atau takabur. A. Dalil nakli. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Artinya, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Quran Surat Al-A'raf ayat 146. B. Pengertian sombong atau takabur. Sombong atau takabur artinya adalah membanggakan diri sendiri. Sombong itu merupakan anak dari ujub. Akar dari sombong itu adalah ujub. Terdapat perbedaan antara ujub dengan sombong. Adapun ujub tidak memerlukan orang lain, sedangkan sombong memerlukan orang lain sebagai pembandingnya. C. Sebab-sebab. 1. Merasa apa yang diucapkan benar. 2. Gila pujian. 3. Merasa banyak ilmu. 4. Merasa amal dan ibadahnya lebih baik daripada orang lain. 5. Karena kelebihan fisik yang dimiliki. D. Dampak negatif. 1. Menjadi penghalang masuk surga. 2. Mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya. 3. Membuat orang lain membencinya. Cara menghindari. 1. Meningkatkan ibadah kepada Allah. 2. Meningkatnya iman dan ketakwaan. 3. Menyadari dosa yang akan menimpa. 4. Berperilaku tawadhu. 5. Ikhlas dalam melakukan perbuatan-perbuatan. 6. Menyadari segala kekurangan. 7. Menyadari bahwa hidup hanya sementara. 5. Riya. A. Dalil nakli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubatilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiku malahu riya'an nas. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. B. Pengertian riya. Riya menurut bahasa berasal dari kata arya'u yang artinya menampakkan, yaitu memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Secara istilah, riya adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Salah satu sifat yang erat kaitannya adalah sum'ah, yaitu suka memperdengarkan atau menceritakan kebaikan sendiri-sendiri kepada orang lain. C. Sebab-sebab munculnya sifat riya. 1. Terlalu dikagumi orang lain. 2.
lari dari celaan. 3. Rakus akan apa yang akan diperoleh. 4. Ambisi mendapatkan kedudukan. 5. Senang karena lezatnya pujian dari orang lain. 6. Lalai akan dampak buruknya. D. Dampak negatif sifat riya. 1. Riya lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. 2. Nilai amal soleh hilang. 3. Riya adalah syirik khafi atau tersembunyi. 4. Menjadi sebab azab di neraka. 5. Menambah kesesatan seseorang. E. Cara menghindari sifat riya. 1. Memperbaiki niat ibadah karena Allah. 2. Menghindari sifat pamer. 3. Meningkatkan kekhusyuan dalam ibadah. 4. Hidup sederhana. 5. Mengingat bahaya riya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau salah-salah lainnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.